muslim yang hanif, yang lurus tauhidnya. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian Nabi Ishak muslim, Quran menyebutkannya. Nabi Yakub juga muslim, Nabi Ismail muslim, Nabi Yusuf muslim, Nabi Isa muslim, semuanya muslim. Karena agama yang dibawa mereka Islam, dengan intisari ajarannya adalah tauhid. La ilaha illallah, itulah intisari dakwah semua nabi dan rasul, itulah Islam. Nah, Al-Quran membedah karakter Yahudi, Pak. Jadi tidaklah Bani Israel kemudian hari disebut dengan Yahudi dalam Quran kecuali karena penyimpangan mereka, karena pembangkangan mereka, karena kesesatan mereka. Itu Yahudi dalam Al-Quran. Maka kalau kita membaca Al-Quran, setidaknya Quran membedah tentang karakter watak mereka, Pak. Yang pertama, kalau kita membaca surat Al-Baqarah, saudaraku, ada di ayat yang ke-120 disebutkan bahwa watak orang-orang Yahudi itu, yang pertama, mereka tidak akan ridho rela kepada umat Islam sampai umat Islam mengikuti milah mereka. Ini watak mereka, Pak. Faqala ta'ala walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani gak akan senang, gak akan rela kepada kamu umat Islam sampai kamu ikut milah mereka. Milah di sini tidak sekedar agama dalam arti ritual saja, tidak. Adat istiadat, kebiasaan, lifestyle itu masuk kepada kalimat milah. Ya. Yang kedua, Yahudi dibedah wataknya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-82, suatu kaum yang sangat keras kebencian permusuhannya kepada orang-orang beriman. Faqala ta'ala la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Sungguh kamu akan jumpai, akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya, kebenciannya kepada orang beriman itu orang-orang Yahudi. Yang ketiga, orang-orang Yahudi itu suka membunuh para nabi dan rasul. Nggak suka mereka bunuh, Pak. Banyak para nabi, rasul yang dibunuh mereka. Ya, Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa, itu otak di balik pembunuhan Nabi Isa itu Yahudi. Tetapi kita meyakini benar dalam akidah kita bahwa Quran menyebutkan An-Nisa ayat yang ke-147, faqala ta'ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Sesungguhnya orang Yahudi tidak membunuh Isa, tidak menyalib Isa. Yang dibunuh, yang disalib orang yang diserupakan dengan Isa. Itu akidah kita. Ya, tapi mereka meyakini benar bahwasannya yang membunuh Nabi itu Yahudi. Jadi sebenarnya sampai di sini dulunya mereka dendam luar biasa, Pak. Dendam sejarah orang Nasrani kepada Yahudi itu. Mana dalilnya? Surat Ali Imran di ayat yang ke-112, di mana Allah Ta'ala menyampaikan tentang hal ini. Faqala ta'ala zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqqin zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu kenapa Allah murka kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya' bi ghairi haqqin, dan mereka senantiasa membunuh para nabi tanpa hak. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Hadirin sekalian, itulah Yahudi, Pak, dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita mengenal ada istilah Zionis.
Zionisme internasional. Apa tuh Zionis, Pak? Jadi Zionis ini adalah gerakan politik Yahudi Israel untuk membangun kerajaan Israel Raya dan menjadikan Yahudi sebagai agama mereka, Pak. Jadi mereka itu, orang-orang Israel, mengharuskan Yahudi sebagai agama mereka, dan Yahudi hanya untuk Israel. Israel harus beragama Yahudi dan Yahudi untuk Israel. Itu mereka seperti itu. Nah, jadi munculnya gerakan Zionis karena mereka menginginkan punya negara. Nah, kalau kita lihat kenapa? Memang mereka punya negara gitu? Enggak punya. Mereka, Pak, hukuman dari Allah, Pak. Kenapa? Karena kedurhakaan mereka, pembangkangan mereka, bahkan mereka suka membunuh para nabi, maka dihukum oleh Allah. Mereka nggak punya tanah air, nggak punya bangsa, nggak punya negeri, diusir sekian lama, Pak, sampai menjelang kiamat nanti. Lah, Ustadz, itu kan di Palestina, itu mereka hasil gasap hasil mencuri, Pak, betul nggak? Ilegal. Apa mereka tenang? Nggak tenang mereka. Ya sama kita kan, kita punya negeri, betul tidak? Punya tanah airnya jelas, orang-orang Arab jelas, orang-orang Mesir jelas. Mereka nggak ada, Pak. Karena pembangkangan mereka, durhakanya mereka, kan Quran seperti itu membedah watak Yahudi, Pak. Jadi mereka tuh terkatung-katung di mana-mana tempat, maka mereka berpencar kemana-mana gitu. Hukuman dari Allah. Wa ba'u bi ghadabi minallah wa duribat alaihim dzillatu wal maskanah. Allah hinakan dimanapun mereka berada, dan Allah tidak izinkan mereka punya tempat tinggal. Berarti tanah air mereka itu nggak ada. Kalaupun ada sekarang, ilegal kan, dengan cara mengusir, membunuh orang-orang Palestina, kan begitu Yahudi punya tanah air itu, betul tidak? Ya. Nah, jadi Zionis ini gerakan politik Yahudi untuk membangun kerajaan Israel Raya. Ya. Hadirin sekalian, yang ketiga ada Freemasonry. Apa itu Freemasonry itu? Freemasonry ini organisasi rahasia Yahudi tertua yang sangat berbahaya dan sangat berpengaruh di dunia. Apa tujuan didirikannya ini? Untuk melindungi kepentingan Yahudi Israel di seluruh dunia. Itu Freemasonry. Gak ada yang tahu pasti entah kapan yang namanya Freemasonry didirikan. Tetapi catatan sejarah bisa kita baca bahwasannya tahun 1717 atau abad 18 awal-awal itu orang-orang Yahudi kumpul di Inggris dan mereka menyampaikan deklarasi terbuka gerakan Freemasonry. Abad 18 awal, Pak. Nah, maka nanti berikutnya tanggal 1 Mei 1776 Adam Weishaupt dia mendirikan, resmi juga menyampaikan gerakan Illuminati. Nah, jadi Freemasonry, Illuminati ini, Pak, sayap juga Yahudi. Kalau Freemasonry apa tujuannya? Freemasonry itu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan Yahudi di seluruh dunia. Itu Freemasonry, Pak. Kalau Illuminati lebih kepada konspirasinya. Apa? Tidak hanya meminta dukungan untuk berdiri negara Israel, tetapi untuk sebuah mega proyek mereka yang disebut dengan The New World Order, tatanan dunia baru, Novus Ordo Seclorum. Jadi Yahudi berambisi ingin menguasai dunia. Lalu gerakan apa, Pak? Illuminati, Freemason. Nah, jadi urutannya Freemasonry dulu mereka buat. Kemudian Adam Weishaupt itu bikin gerakan Illuminati 1 Mei tahun 1776. Baru kemudian ada Zionis. Itu langkah nyatanya, politiknya gitu.
Dan istilah Zionis ini yang pertama kali mengusung adalah seorang yang bernama Nathan Birnbaum. Dia seorang Yahudi, ya, dia memperkenalkan itu, dan kemudian nanti berikutnya adalah yang mempopulerkan adalah Theodore Herzl, seorang wartawan, dan dia yang bergerak terus, Pak, bergerak terus. Baik, kita kembali. Nah, hadirin sekalian, kenapa mereka kemudian diusir dari mana-mana tempat? Ini kisahnya begitu, Pak, dulu. Karena hukuman dari Allah, hukuman dari Allah, mereka enggak akan punya tanah air gitu, diusir. Karena kesombongan mereka, pembangkangan mereka. Sampai kemudian tinggal di Eropa enggak aman, di mana-mana tempat enggak aman, Pak. Bahkan tak kenal ya, di Jerman ada Nazi, siapa itu, Hitler, Nazi itu yang sangat benci kepada Yahudi, Pak. Cuma nanti mereka ya mencari perlindungan kemana? Ke negeri-negeri muslimin. Nah, catat dalam sejarah, Pak. Eropa menolak, semua nolak. Maka dahulu mereka itu menyembunyikan identitas, nggak berani mereka menyebut Yahudi, karena tadi orang-orang Kristen, para pendetanya, mereka menyampaikan kepada para penguasa tentang dendam sejarah bahwa yang membunuh Nabi Isa adalah Yahudi. Oh, dikejar-kejar terus, ya. Maka mereka mencari perlindungan. Yang dituju siapa? Negeri-negeri Islam. Waktu itu yang memimpin peradaban bumi kekhilafan Turki Utsmani. Maka mereka datang ke Turki, Pak, minta perlindungan. Diberikan, silahkan. Ini hebatnya Islam, dan jelas sekali rahmatan lil alamin di sini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sejarah mencatat ini, nggak bisa dilupakan. Mereka masuk. Apa kata Sultan Abdul Hamid yang kedua? Silahkan, kalian bebas tinggal di negeri ini, silahkan. Mau berbisnis, bisnis, pokoknya bebas, silahkan. Menjadi orang kaya, silahkan. Tapi catatannya apa? Kalian tidak boleh memiliki tanah. Itu saja. Boleh, jangan memiliki tanah. Oh, dia cerita, Pak, sehingga orang Yahudi di waktu itu dia tidak lagi menyembunyikan identitas keyahudinya, tidak, terang-terangan sekarang. Ayo, kemari datang ke Palestina. Kita aman di bawah muslimin gitu, Pak. Datang dari mana-mana, berkumpul, datang. Sampai kemudian setelah mereka beranak, berketurunan, boleh banyak Yahudi tinggal di sana, maka mereka kemudian mulai memiliki niatan-niatan yang buruk. Maka mereka membidik tanah Palestina. Awalnya mereka menyampaikan kita harus bangun pemukiman. Ya, karena tugas organisasi yang bernama Primasondi ini dua. Yang pertama, dia merekrut sebanyak mungkin orang non-Yahudi untuk memberikan dukungan berdirinya negara Yahudi. Yang kedua, dia akan menghabisi siapapun yang menghalangi rencana mereka mendirikan negara Israel. Habis oleh mereka, Pak. Ya, begitu. Hadirin sekalian, maka ketika Mustafa Kemal balik ke Turki, dia menempati posisi strategis di kemiliteran Turki terus sampai punya posisi, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya dia berkhianat, kekhilafan Turki dibubarkan oleh Mustafa Kemal. Kapan? 3 Maret 1924 bubar. Berarti Palestina sekarang tidak lagi di bawah Turki, karena udah bubar, Pak. Turki bikin negara kita, negara sekuler sama negara sekuler.
Jadi bagaimana mereka diusir? Ketika mereka nyampe ke Madinah, mereka nantikan, Pak. Jadi bukan penduduk sana, kan pendatang mereka, karena menanti datangnya Nabi akhir zaman. Ternyata yang dinanti-nanti, yang mereka harapkan Nabi itu datang dari suku mereka, suku Bani Israel, yang datang dari keturunan Ismail. Mereka marah, Pak. Gak terima mereka. Dari sana mereka mengumumkan kebencian, permusuhannya kepada muslimin, bahkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan orang Yahudi Bani Nadir beberapa kali akan membunuh langsung Nabi Muhammad. Akhirnya karena mereka membatalkan perjanjian sepihak, berkhianat, diusir. Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir diusir, dan juga di Yahudi Bani Quraidah bukan cuma diusir, mereka dibunuh. 700 orang dipenggal lehernya, Pak. Hukuman mati dari Al-Quran. Allah langsung yang menyampaikan hukuman mati itu. Terakhir Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar. Ya. Nah itu, dan mereka itu berambisi seperti itu. Tidak hanya Palestina, tidak. Jadi mereka berambisi menguasai Syam semuanya, Afrika itu, Sungai Nil, Efrat di Irak, dan Hijaz. Itulah kerajaan Israel Raya. Tidak hanya itu, tetapi Illuminati lebih punya agenda besar mereka. Mereka ingin sekali menguasai dunia, karena mereka punya akidah yang sangat sesat, menyesatkan. Apa itu akidahnya? Bahwa mereka lah bangsa pilihan, kekasih Tuhan. Selain mereka namanya goyim atau goyuh, binatang-binatang yang dijadikan oleh Allah untuk melayani kepentingan mereka. Maka agama Yahudi itu nggak bisa dianut oleh selain Yahudi, nggak bisa, Pak. Itu mereka tuh sangat eksklusif banget gitu. Rasis mereka itu. Nah, kenapa mereka berambisi mendirikan one government atau satu pemerintahan dunia lewat mega proyek mereka, tatanan dunia baru, the new world order atau novus ordo seclorum itu? Karena mereka ingin sekali, Pak. Maka yang dituju mereka Palestina. Kenapa? Mereka punya akidah dalam kitab Talmud mereka itu, kalau mereka menguasai Baitul Maqdis, mereka bangun kembali Haikal Sulaiman, maka mereka akan menguasai bumi. Nah, nggak mudah kan? Nah, mereka punya sayap juangnya, Freemasonry dan Illuminati. Freemasonry organisasinya, Illuminati lebih kepada konspirasi jahatnya. Kita lihat nanti Pak, mereka mengacak-ngacak Islam seperti apa. Dulu kan mereka berhasil melemahkan Nasrani, berhasil. Ya, makanya nggak ada kepekaan lagi orang Nasrani. Dulu kan permusuhan mereka, tapi dibuat rusak keberagaman orang-orang Nasrani oleh ya ideologi yang mereka buat setelah revolusi Prancis. Seperti apa? Ideologi sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan komunisme. Mereka buat itu, Pak. Berhasil dengan Nasrani, bersatu mereka. Sekarang targetnya umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam lah yang menjadi penghalang mimpi besar mereka untuk bikin tatanan dunia baru. Jadi mereka luar biasa benci ke umat Islam, Pak. Hanya mereka itu kan sedikit, gak banyak, Pak. Orang Yahudi gak banyak, sedikit. Paling banyak itu ada sekitar 20 juta sedunia sekarang. Sedikit, Pak. Tapi yang itu banyak. Islam aja habis 1,6 miliar. Tapi mereka itu luar biasa. Mereka menggunakan di belakang layar, itu nggak pernah tampil di depan. Maka mereka buat ya jaringan yang luar biasa, dan mereka melemahkan muslimin. Di antaranya jangan sampai umat Islam punya kepekaan kepada agamanya, ingin mendirikan ya menegakkan syariat Islam. Mereka nggak mau, Pak, karena itu menghalangi novus ordo seclorum. Nggak mau mereka, terus diperangi. Gimana caranya, Pak? Oh, mereka nggak akan langsung. Injil diacak-acak bisa sama mereka, Pak. Injil, Quran nggak bisa. Kenapa? Karena Quran itu kan dijamin oleh Allah, betul tidak? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, maksudnya, dan kami juga yang benar-benar akan menjaganya. Injil bisa dipalsukan, Quran nggak bisa. Sementara Quran membedah kesesatan mereka. Bagaimana caranya, Pak? Quran nggak bisa dirubah, yang dirusak
tokoh-tokoh Islam. Begitu. Maka orang-orang yang menjadi anggota Illuminati, gerakan konspirasi ini, bahkan Freemason, itu bukan orang-orang biasa. Saya bicara begini Pak, demi Allah saya bersumpah, saya ketemu dengan orang di Bandung, perempuan, seorang ibu yang dulunya dia muslim, murtad, muslim lagi gitu, muslimah lagi, dan dia menyampaikan, Ustaz saya punya anak yang kuliah di Singapura dan dia anggota Illuminati. Halus pertamanya Pak, bicara kedamaian, cinta kasih, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Itu awalnya begitu, halus sekali. Bayangkan orang nggak punya basic di doktrin Pak, di brainwash. Ya, begitulah mereka bermain seperti itu. Lemahlah muslimin akhirnya. Tokoh-tokoh Islam dibawa sekolah, beasiswa di Amerika, di mana kasih S1, S2, S3, rusak ini, balik lagi Pak. Suruh dia menyebarkan ideologi mereka kan, ya mereka nggak capek-capek Pak. Semua dalam ideologi, dalam bab ekonomi, kapitalis, ribawi, itu kan mereka semua yang orang-orang kita juga, betul tidak? Itulah mimpi besar mereka. Mereka tahu yang menjadi penghalang mega proyek mereka muslimin, dengan kekuatan akidahnya mereka dangkalkan terus berbagai macam cara. Nah itu yang sudah waspadai Pak, dari sekedar hanya bicara ribut masalah simbol gitu. Ya, lihat yang dibawa tuh apa Pak, betul nggak? Ajarannya itu loh, ngeri sekali gitu. Jangan sampai kita hilang iman tanpa kita sadari sebenarnya udah nggak ada iman dalam diri kita. Jadi mari kita kenali ya konspirasi besar musuh Islam, terutama Yahudi yang menjadi penggeraknya. Karena Yahudi Allah takdirkan sekarang mimpin bumi, dan target mereka membuat tatanan dunia baru, satu pemerintahan. Harus tunduk kepada mereka karena semua selain Yahudi disiapkan untuk melayani mereka. Dan mereka sedang menantikan munculnya sang pemimpin mereka yang mereka sebut dengan The Messiah, sang juru selamat, yang dalam akidah kita itu Al-Masih Ad-Dajjal, puncak fitnah di akhir zaman. Sudah jam 1, ini saya sampaikan agar kita bisa tepat memahami istilah sekarang sedang ramai ya, tapi banyak orang nggak paham gitu. Saya lihat komentar di sosial media Pak ya, ingin semangat tapi nggak paham. Jangan sebegitu, pahami apa itu Illuminati, apa itu Freemasonry, apa kaitan dengan Zionis, harus tahu. Jadi terakhir kesimpulan yang pertama jelas Israel itu nama untuk Nabi Yakub, mulia, Bani Israel mulia sekali. Nah pada perjalanan sejarahnya menjadi nama buat negara yang mereka bangun di tanah Palestina, itu ilegal Pak. Yahudi awalnya satu suku ya, itu keturunan dari Nabi Yakub, keturunan, maka Yahudi nisbat kepada Yahuda putra Nabi Yakub. Dulu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tapi karena penyimpangan, kesesatan, pembangkangan, maka Allah laknat mereka. Hukumannya mereka nggak punya tempat tinggal, terhina di mana-mana. Yaitu Yahudi Pak. Maka jadi agama kemudian yang identik antara Israel dengan Yahudi. Adapun Zionisme, karena mereka terpecah belah, nggak punya negeri, kemana-mana tempat, maka itu gerakan politik untuk menyatukan kembali ya, agar mereka punya negara yang bernama Israel Raya, yang tidak hanya Palestina tetapi luas negeri Syam sampai ke Irak sampai ke Hijaz. Itu Israel Raya mereka. Nah untuk memuluskan mimpi besar mereka ini, maka mereka punya dua sayap juang, gerakan Freemasonry yang lebih dulu rahasia sekali, dan Illuminati. Freemasonry untuk melindungi kepentingan Yahudi dalam hal bisnis apapun juga itu, dan Illuminati konspirasi besar mereka agar orang-orang mendukung mereka mendirikan Israel dan tatanan dunia baru yang mana otaknya adalah Yahudi. Dan itu semua fitnah untuk kita umat Islam di akhir zaman ini. Demikian, fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.